warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Putri Amalia dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 240101018. Di sini saya akan bernarasi bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi. Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai istilah seperti Bashar, Insan, dan Bani Adam. Masing-masing mencerminkan aspek fisik, psikologis, dan spiritualnya. Manusia memiliki dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani, yang membedakannya dari makhluk lain. Tujuan penciptaan ini didukung oleh akal yang diberikan Allah, memungkinkan manusia untuk berpikir, mencipta, dan memahami tugasnya di dunia. Proses kejadian manusia melibatkan dua perspektif, yaitu biologi dan teologis. Perspektif biologis itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase zigot. Terjadi setelah pembuahan, zigot berkembang menjadi sel-sel yang membentuk embrio. Yang kedua, fase embrio. Dari akhir minggu kedua hingga bulan kedua, organ-organ mulai terbentuk. Yang ketiga, fase janin. Dari bulan kedua hingga kelahiran, janin berkembang menjadi bentuk manusia yang lengkap. Lalu selanjutnya, ada perspektif teologis. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan dari tanah. Kemudian melalui proses peniupan ruh setelah fase-fase perkembangan dalam rahim, penciptaan ini menegaskan keunikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia sebagai khalifah di bumi, dalam pandangan Islam, penciptaan manusia memiliki makna yang dalam dan mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebuah tugas yang mengandung tanggung jawab besar. Konsep ini tidak hanya menunjukkan kedudukan tinggi manusia, tetapi juga menekankan peran aktif yang harus dijalankan dalam menjaga dan mengelola bumi serta segala isinya. Penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa Dia adalah menjadikan seorang khalifah di bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk biasa. Mereka memiliki potensi untuk berpikir, berinovasi, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Lalu di sini ada tanggung jawab sebagai khalifah. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana. Tugas ini mencakup mengelola sumber daya alam. Artinya, manusia diharapkan untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati kekayaan bumi. Yang kedua, menjaga lingkungan. Artinya, tanggung jawab ini meliputi perlindungan terhadap flora dan fauna, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan. Artinya, sebagai khalifah, manusia juga diharapkan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Lalu, peran manusia dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, peran sebagai khalifah juga berarti berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Manusia dituntut untuk saling membantu, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam hal ini, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki diri dan lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya, dengan demikian, penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Setiap tindakan yang dilakukan harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang. Melalui peran ini, manusia tidak hanya menjalankan tugasnya di dunia, tetapi juga mempersiapkan diri untuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekian video narasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.